Sukabumi ini dibina di rumah panti sosial Kedoya, Jakarta Barat. Hasil mengemis memiliki 2 unit telepon seluler. Setiap harinya mengaku berhasil mengantongi uang sebesar Rp200.000. Siapa sangka seorang pengemis mampu menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah dalam waktu tak lama. Baru-baru ini, seorang pengemis bernama Bayu mendadak ramai diperbincangkan di sosial media. Pengemis yang diketahui menyandang disabilitas ini ternyata adalah seorang pengemis jutawan yang terbukti memiliki uang sejumlah 16 juta rupiah. Bayu diketahui telah menjalani profesinya tersebut sebagai pengemis selama 10 tahun lebih di Jakarta. Dengan kondisi tak memiliki kaki dan tangan, setiap harinya Bayu berpindah tempat untuk meminta uang hanya dengan menggunakan sepeda 3 rodanya yang sudah terlihat usang. Naas bagi pria yang masih berusia 18 tahun ini, uang hasil mengemis tersebut kini harus ditahan oleh petugas pasca ia terjaring razia pada Rabu kemarin di kawasan Jakarta Selatan. Apa aja yang sudah dihasilkan dari mengemis? Belum apa-apa. Untuk mengumpulkan uang sebanyak ini itu butuh waktu berapa lama? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Hasil uangnya ini buat apa? Buat makanan, buat makan sehari-hari. Pakai makan, pakai keluarga. Keluarga. Sudah berkeluarga? Belum. Terbongkarnya kedok pengemis jutawan ini bermula saat petugas mendapat laporan dari masyarakat karena Bayu kerap kali membuat masyarakat resah. Ia diketahui sering kali meminta uang dengan memaksa dan kerap tidur di depan halaman rumah warga. Sejak saat itu, pria disabilitas ini ditangkap dan dikirim ke sebuah panti sosial di kawasan Jakarta Barat. Pasca terjaring razia, sejumlah petugas pun sempat dibuat kaget atas jumlah uang yang telah ia hasilkan lewat mengemis tersebut. 16 juta rupiah yang terkumpul dalam pecahan mata uang koin dan kertas yang disimpan di dalam sebuah kantong plastik merah membuat petugas heran. Dan untuk menghitung tumpukan uang tersebut, para petugas diketahui harus membutuhkan tenaga ekstra dan memakan waktu hingga 48 jam lamanya. Barang bekas jatuhnya ya. Nah, kalau tiap hari itu kamu ini kan ngemis ya? Iya. Tiap hari itu dapat berapa biasanya? Apa ya? 100 lah, 150. 150.000? Iya. Nah, uangnya terkumpul ini yang sekarang ini? Iya itu. Ada berapa jumlahnya semua? Nggak tahu. 16 juta lebih katanya. Kamu disuruh nggak ngemis? Enggak. Kamu disuruh ngemis? Ada suruhan nggak kamu ngemis di Jakarta? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, orang tua aja nggak tahu. Nah, kenapa mau pulang buru-buru? Hah? Mau pulang buru-buru kenapa? Mau pulang nggak? Kangen apa? Kangen orang tua. Kangen orang tua. Oh, gitu. Kisah pengemis kaya dan jutawan tampaknya bukan cuma dirasakan oleh Bayu saja. Persoalan seperti ini sebenarnya pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Namun entah kenapa, sampai saat ini petugas razia dari Dinas Sosial masih menemukan para pengemis yang memiliki hasil meminta-minta hingga puluhan juta rupiah. Oktober 2016 lalu, nama Muklis, pengemis 64 tahun yang tertangkap oleh petugas razia suku Dinas Sosial ini pun juga sempat menghebohkan masyarakat. Pasalnya saat ditangkap, Muklis ternyata memiliki uang sejumlah 90 juta rupiah. Dengan pecahan uang 100.000 rupiah sejumlah 80 juta rupiah, sedangkan 10 juta sisanya terbagi dalam pecahan 5.000 rupiah dan recehan uang koin. Saat penangkapan pun, petugas menemukan uang ratusan ribu rupiah lainnya dalam setiap kantong celana pengemis Muklis. Masih kurang soalnya. Masih kurang? Masih kurang soalnya. Sudah itu? Iya. Jadi 4 kepok nih? 89. Ada lagi nggak Pak? 4, 5, 6, 8. Terus Pak Haji 8. Nah ini. Oh iya. Pak Haji ngemis dari kapan? Nggak ada ngemis ya, Pak. Nggak ada ngemis. Nggak ngemis, cuma saya itu melepaskan lelah. Melepaskan Bekerja lelah. itu kadang-kadang di bengkel saya. Kadang-kadang di bengkel las. Pengemis Parubaya ini diketahui telah menghasilkan uang hingga 90 juta rupiah tersebut adalah hasil mengemis selama 6 tahun. Tak cuma itu, Muklis pun ternyata menargetkan ingin mendapatkan 150 juta rupiah sebelum balik ke kampung halaman. Pria
Pria bernama Irfan Maulana, warga Sukabumi ini. Hasil mengemis, Irfan memiliki 2 unit telepon selular, uang tunai Rp1.500.000, uang di rekening bank, serta jam tangan mewah. Pengemis jutawan berikutnya mungkin akan membuat kita lebih tak percaya. November 2016 lalu, seorang pengemis bernama Irfan ditangkap oleh petugas razia di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Dari segi fisik, Irfan adalah pengemis yang jauh lebih baik dibandingkan Bayu dan Muklis. Meskipun tidak memiliki jari, namun dengan usianya yang masih 28 tahun, entah kenapa ia lebih memilih menjadi seorang pengemis. Ternyata setelah ditelusuri oleh petugas, Irfan ternyata diketahui mampu mendapatkan Rp1 juta dalam sehari hanya lewat mengemis saja. Tak cuma itu, pada saat penangkapannya, petugas pun berhasil menemukan barang bukti lainnya, yaitu berupa 2 buah handphone mewah. 2 jenis handphone yang dimiliki tersebut pun diakuinya dibelinya dari temannya dengan cara mencicil pembayaran. Pengemis kaya terakhir yang paling menghebohkan adalah Arif Komadi. Pria yang setiap harinya mengemis di kota Sampit, Kalimantan Tengah ini ternyata memiliki harta yang lebih mencengangkan daripada pengemis lainnya. Saat penangkapannya pada Juni 2016 lalu, ternyata mampu membuat para petugas hingga geleng-geleng kepala. Pasalnya, saat hendak ditangkap, pengemis berusia 38 tahun ini justru berontak dan berteriak untuk tidak meninggalkan mobilnya yang ada di seberang jalan. Sempat tak percaya, petugas pun meminta bukti kepemilikan surat kendaraannya. Dan setelah menunjukkan suratnya, ternyata benar bahwa Arif adalah pengemis yang memiliki sebuah mobil. Tak cuma itu, setelah ditelusuri, pria yang memiliki kekurangan fisik ini pun mengakui bahwa ia juga memiliki sebuah motor. Sejak kapan aja Mas? Mulai Lama sudah menginjak berkeluarga. sudah mulai berkeluarga. Kira-kira hasil minta-minta atau jualan baju itu? Dasar dari orang tua saya dulu. Oh, warisannya nih Mas. Tak heran jika banyaknya pengemis yang menjadi jutawan ini beberapa kali selalu menghebohkan masyarakat. Seperti kejadian Bayu yang memiliki 16 juta dari hasil minta-minta ini pun ternyata membuat beberapa selebriti angkat bicara. Saya prihatin sih dengan disabilitas beliau, tapi dengan kekurangan itu sebenarnya kita tidak boleh menjadikan alasan untuk tidak bekerja, untuk malas bekerja gitu. Jadi apalagi kita yang dilahirkan dengan fisik yang oke, anggota tubuh yang lengkap, harusnya tuh kita lebih rajin, lebih bersemangat, lebih bersyukur lagi dalam menjalani hidup. Ya menurut aku sih benar-benar harus dilihat latar belakang pengemis itu apa. Kalau memang latar belakangnya dia fakir miskin dan perlu dibantu, ya dibantulah sama pemerintah, dikasih lapangan pekerjaan atau dikasih sumbangan apa. Kalau memang benar-benar fakir miskin. Tapi kalau backgroundnya ternyata dia berkecukupan, terus dia mengandalkan ngemis, padahal dia juga masih punya tenaga yang bagus untuk bekerja di pabrik atau bekerja yang lain-lain, ya harusnya sih itu dikasih sanksi ya. Itulah sederet nama para pengemis kaya yang ada di tanah air. Melihat kenyataan yang terjadi dan apa yang dihasilkan mereka hanya lewat mengemis, tentu pasti membuat banyak orang tak percaya dan tercengang mendengarnya. Namun itulah realitanya. Ternyata mereka mampu memperdaya banyak orang untuk dibelas kasihani dan diberikan uang. Sudahlah. Pagi-pagi sudah dibuka dengan cerita pengemis kaya ya. Ini bukan sinetron loh. Bukan. Ini kenyataan. Dan mungkin di antara kita banyak sekali yang pastinya sirik ya ngelihatnya. Betul. Masa sehari bisa 16 juta? Tadi juga katanya sempat pas ditangkap itu dapat 90 juta. Wow! Itu gimana ceritanya? Kita yang susah-susah payah bekerja di pagi hari, kita sudah bangun pagi. Ibu curhat. Mata masih merah kan? Iya, tapi ini ya maksudnya sekali lagi mungkin tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Oh iya, ya kan, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Dan kalaupun mungkin punya kekurangan, kita lihat banyak banget loh orang yang juga punya kekurangan atau disabilitas, tapi mereka masih bekerja. Masih bekerja menggunakan tenaganya, pikirannya untuk bisa menghidupi keluarganya. Itu kan lebih mulia ya. Betul sekali. Walaupun memang sih ya kalau misalnya kita melihat pengemis, apalagi misalnya seperti di lampu merah gitu kan banyak banget tuh tempat stopan gitu mereka minta, memang kita pastinya ada rasa prihatin gitu untuk mereka gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan terus seperti itu malah itu memanjakan mereka sebenarnya. Iya kan? Tapi kalau buat gue nih, yang ngasih mah ngasih aja. Kalau niatnya bagus, dapat pahala, dosanya doi. Gitu ya kan? Benar-benar. Iya. Tapi apa salahnya kalau misalnya kita memberikan pekerjaan ke mereka gitu daripada mereka minta terus? Ini pelik sekali masalahnya ya. Berat
sebenarnya pagi-pagi ya. Satu juga yang mengganggu sebenarnya. Apa tuh? Pengemis cinta. Aku bukan pengemis cinta. Yang ini sudah jadi pengemis berapa lama? Tetap aja begini. Oh, makasih banyak ya. Tapi tenang, kalau ngomongin masalah lama, belum menikah, nanti kita punya berita dari Olga Lydia yang menikah ternyata di usia 40 tahun. Keren banget keren loh. dong. Tapi kita mau nyapa dulu nih pemirsa yang ada di rumah. Hai, selamat pagi semuanya. Udah pada bangun belum? Ya udah dong. Udah ya, weekend kayak gini ya, seru ya. Ada saya Indra Herlambang. Dan saya Fenita Ari. Tentunya di Insert Pagi. Betul. Nah, ngomongin tentang Olga Lydia, kemarin ini kan juga sudah kita lihat ya seperti apa bukan resepsi, pemberkatan akad nikahnya yang berlangsung di katedral. Ih, seneng, bahagia banget lihatnya. Dan kita akan lihat seperti apa kebahagiaan Olga dan sang suami sesaat lagi. Tetap Insert. Ya. Cantik banget. I just wanna be part of you.